Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan pagi, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa memulai hari kami beraktivitas hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jika pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, biarlah ini menjadi pegangan kami dalam perjalanan hidup kami hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Siapkan hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kembali saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kunci Mengalami Ketenangan Hidup. Di dalam Mazmur 62, ayat yang sering kita dengar dan ada pujiannya juga. Judulnya adalah Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak rubuh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuk. Selah. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekaliannya lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Untuk zaman sekarang ini, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup kita? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka mempunyai uang banyak. Banyak kekayaan, ratusan juta, deposito di bank, kekayaan yang berlimpah-limpah, punya satpam yang bisa menjaga rumah mereka 24 jam, dan sebagainya. Saudara mungkin lihat di berita orang yang punya harta banyak ya saudara. Tapi ternyata itu hanya tipuan saja. Dan sekarang tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dihantui oleh apa? Pemanggilan dari pengadilan. Siapa lagi yang akan dipanggil? Siapa lagi yang dipanggil? Padahal mereka terima uang banyak. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain sebagainya adalah hal-hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk apa saudara? Berdoa. Kalau kita sudah tidak berdoa, pasti kita tidak akan fokus sama Tuhan dan tidak akan dekat sama Tuhan. Itu kesukaannya iblis. Makanya dia senang kita mengalami kekacauan,
ketidakpastian, cemas, panik, dia senang. Iblis itu senang. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Doa yang lahir dari hati yang tenang, yang dapat merasakan hadirat Allah. Apa saja sih kunci mengalami ketenangan? Yang pertama, pasti dekat dengan Allah atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini bukan berarti kita berdoa, meninggalkan jam-jam doa dan ibadah kita berdoa terus-menerus, enggak. Tapi waktu kita berdoa sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 dikatakan gini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang fasik. Yang kedua, kita mempunyai penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah kami boleh dekat dengan Tuhan, agar kami bisa merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Zaman sekarang tidak bisa kami percayai Tuhan dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Tapi biarlah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar kami Tuhan bisa sepenuhnya mendapatkan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai kami, memimpin langkah kehidupan kami, sampai malam hari kami kembali tidur, selesai dari aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Selamat mengalami ketenangan hidup dalam sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.